terus kita menyesuaikan dengan paradigma yang baru. Kalau biasanya kita itu setiap kegiatan baik dokter, baik paramedik dan semuanya itu dengan offline, hampir semua kegiatan kita harus siap online dengan SOP yang menyesuaikan diri dengan tantangan dari pandemi ini. Ini yang alhamdulillah saya melihat kita jauh lebih cepat daripada peraturan-peraturan yang diberikan oleh baik pemerintah maupun dibanding dengan healthcare facility yang lain. Jadi kita nih ada kesempatan untuk maju berkembang, untuk baik secara kontribusi kepada kesehatan maupun secara bisnis. Karena itu siap-siaplah untuk take off lagi, dan saya bersyukur Anda semua sudah berdenyut lebih keras untuk kemajuan daripada Brawijaya Group. Barangkali sekian Pak Ari sebagai koordinator, dan salam saya untuk semua, maaf lahir batin. Alhamdulillah saya bersyukur bisa melihat wajah-wajah yang sudah lama. Memang saya kehilangan biasanya kita bisa makan lontong sayur bersama. Kali ini ya tanpa makan, jadi barangkali insya Allah kita di masa depan bisa berkumpul kembali face to face. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganis atas sapaannya kepada kami semua, para keluarga besar, para tim leader di Brawijaya. Saya lihat juga sudah hadir Pak Steven ya, baru join. Selamat datang Pak Steven. Kita baru mulai juga Pak Steven. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ganis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ganis atas nasihat dan masukan serta feedback buat kita semua untuk siap-siap. Sama-sama Pak Ari. Take off ke depan. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin informasikan kapal. Suaranya mendengung ya? Berdengung ya, Prof ya? Ya. Enggak, saya enggak. Bagus. Aman ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit flashback dari kapal kecil kita di hampir 13 tahun. Ya, sangat berdengung. Nah, berdengung. Mungkin wifi-nya kali. Iya, Prof, mungkin akses data barangkali sinyalnya. Bapak Ibu, saya usul sebagian besar dari kita harus mute kecuali yang sedang bicara. Ya, nanti saya mute dari sini, Pak. Kita mute all dulu ya, sementara supaya tidak berdengung. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin flashback sedikit bahwa kapal mungil yang 13 tahun lalu mungkin hanya berisi 200 atau 300 orang yang satu unit. Hari ini kita alhamdulillah sudah ada 4 unit dan 2 klinik. Setelah menyusul lagi nanti ke Rumah Sakit Saharjo. Per Mei 2020 kemarin, jumlah total karyawan kita sudah 970 karyawan. Itu belum semua karyawan Rumah Sakit Saharjo fulfill, sehingga nanti kita perkirakan pada bulan Juni atau Juli ketika Rumah Sakit Saharjo beroperasi, jumlah total karyawan keluarga besar Brawijaya Healthcare Group lebih kurang akan melewati angka 1.000. Ini alhamdulillah sebuah capaian dan berkah untuk kita semua, dan semakin banyak tanggung jawab serta semakin banyak pihak atau tim yang harus kita kelola, sudah mencapai angka 1.000 di luar karyawan-karyawan yang sifatnya outsourcing. Jadi tidak terduga sedemikian rupa growing kita semua Bapak Ibu sekalian, sehingga jumlah karyawan total kita udah mencapai angka 1.000 karyawan. Artinya ada ya 2.000 atau 3.000 keluarga yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Brawijaya Healthcare Group. Ini sebuah berkah dan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut setelah ini dengan sapaan dari Prof. Nugroho, orang tua kita juga yang mungkin akan memberikan nasihat atau prakata buat Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Prof. Nugroho untuk menyampaikan salam dan nasihat buat kita semua. Silakan, Prof. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ganis yang saya hormati, Prof. Farid, Dr. Fahrudin, Dr. Hamim, para direktur dari Rumah Sakit Brawijaya Group, dan teman-teman satu keluarga di dalam Brawijaya Group ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga membawa kita memasuki hari yang fitri ini. Tentu saja salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabiin dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ini kok jadi kecil nih. Nggak apa-apa, Prof. Kelihatan semua, Prof. Tetap. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah melewati bulan suci Ramadan dan pula juga melewati hari-hari COVID ini dengan insya Allah selamat semua bagi warga kita semuanya. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita akan mengakhiri bulan penuh berkah ini dengan merayakan pada hari ini Idul Fitri, hari besar yang membawa kita ke sejatian diri. Bulan Ramadan yang telah kita lalui mengemban misi utama, mengendalikan jati diri kemanusiaan kita yang telah kita raih selama aktivitas di bulan puasa, Qiyaumail, dan ibadah-ibadah lainnya. Seluruh aktivitas ibadah tersebut kita sempurnakan dengan melaksanakan kewajiban. Kita semua membayar zakat, insya Allah sudah dibayarkan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Ibadah puasa dan zakat yang melatih diri kita akan menjadi lebih peka dan sensitif terhadap realitas sosial di sekitar kita. Ibadah zakat yang menjadi refleksi kemanusiaan untuk menghidupkan kembali api dan semangat fitrah dalam kesadaran kolektif kehidupan umat manusia, khususnya untuk keluarga besar Brawijaya. Dari sinilah diharapkan kita mampu menemukan makna sebagai wujud pembebasan dan pengeluaran masyarakat dari kemiskinan. Pada posisi inilah ibadah puasa dengan tegas menanamkan sikap kepedulian sosial yang perlu kita amalkan terus-menerus guna mengantisipasi ketimpangan sosial. Para bapak-bapak, ibu-ibu, teman sejawat, dan saudara-saudara sekalian muslimin dan muslimat yang berbahagia, ibadah puasa ini menitipkan pesan yang luas menyentuh seluruh elemen dan dimensi kehidupan manusia. Puasa yang telah kita lewati mendidik kita hamba Allah menajamkan nilai-nilai keseimbangan antara kesenangan dan kepedulian, antara kerja dan ibadah, antara kesenangan lahir dan kesenangan batin, serta antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Puasa juga mendorong umat Islam untuk melakukan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara rasa takut dan harapan, serta keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Ini sejalan dengan tujuan akhir daripada ibadah puasa kita bersama, yaitu untuk manusia yang bertakwa. Kami mengharapkan bahwa kita warga Brawijaya telah bertakwa akibat daripada kita telah menjalankan ibadah puasa yang telah kita lewati. Ketakwaan merupakan wujud dari nilai-nilai keseimbangan antara kualitas hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan horizontal kepada manusia dalam alam semesta. Dengan berbekal spiritualitas Ramadan yang baru saja kita lewati, mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri yang telah kita lewati ini untuk menguatkan tekad saling melebur dosa di antara kita dengan saling memaafkan, menguatkan niat untuk menebar kasih sayang dengan saling mengunjungi dan saling bersilaturahim walaupun dengan cara virtual seperti pada hari ini. Dengan demikian menjadi sempurnalah kesucian diri kita, bersih dari dosa kepada Allah dan bersih pula dari dosa kepada kita. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman kaum muslimin
yang telah memberikan kontributif yang positif selama pelaksanaan ibadah dan menjalankan taksaki di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, semoga kita semua tergolong orang-orang yang kembali kepada jati diri kemanusiaan kita, dan tergolong orang-orang yang menang dalam mengendalikan hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, memberkati kehidupan kita dengan kebaikan dan kebahagiaan. Tadi telah diuraikan oleh Bapak Ganis yang terhormat bahwa Rumah Sakit Brawijaya atau Grup Brawijaya itu dapat melampaui proses-proses krisis ini dengan baik. Inilah kesempatan kita di dalam usaha bisnis healthcare, kita melompat lebih jauh. Kita sudah mempergunakan teknologi industri 4.0 yang barangkali kita harus tingkatkan menjadi industri 5.0 supaya kita bisa melangkah lebih jauh dibandingkan oleh rekanan-rekanan rumah sakit lain di Jakarta. Kami harapkan semuanya bersemangat tetap bekerja dengan new life, dengan cara baru, masker, jaga jarak, jangan berkumpul, bekerja tetap di ruangan dan maupun di rumah, dan mempergunakan alat-alat antiseptik sehingga kita bisa terlindung. Corona bukan merupakan sesuatu bahaya yang besar. Corona ini adalah penyakit influenza yang perlu dijaga dengan cara kita hidup dengan cara baru. Dengan cara baru, corona akan hilang. Pasti insya Allah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas wejangan, nasihat, dan juga feedback buat kita semua. Sangat bermanfaat sekali dan sangat kontemplatif buat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, termasuk juga saya ingin informasikan kepada Bapak-Bapak dan semua tim untuk kantor corporate Rekapital sendiri, insya Allah pertanggal 2 Juni kita akan memulai the new normal office. Jadi kita mencabut work from home dari rumah, bekerja dari rumah untuk bekerja di kantor kembali seperti biasa mulai tanggal 2 Juni nanti di hari Selasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian kita lanjut dulu. Saya ingin minta berkenannya waktu sedikit dari Prof. Farid, barangkali bisa menyampaikan prakata atau sambutan atau sesuatu buat kami-kami semua di keluarga besar Brawijaya Healthcare Group. Kebetulan nih Prof. Farid bersama Ibu sudah hadir juga di tengah-tengah kita walaupun virtual. Silakan Prof. Farid untuk menyampaikan speech-nya kepada kita semua. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Farid dan Ibu. Yang saya hormati Pak Ahmad Ganis, Profesor Nugroho, dan para hadirin sekalian. Sehubungan dengan berakhirnya bulan puasa, maka secara tradisi di Indonesia, kita mengadakan suatu halal bihalal. Jadi menghalalkan yang haram. Jadi mungkin sedikit aja sebagai pengetahuan umum bahwa sesungguhnya tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, yang mungkin menjalar ke negara tetangga seperti Brunei atau Malaysia. Jadi sejarahnya sebenarnya dimulai pada tahun 48 setelah kita merdeka, di mana pada waktu itu terjadi suatu pertentangan antar elit politik, ada pemberontakan DITI dan ada pemberontakan PKI Madiun. Sehingga bangsa kita tuh terpecah belah, terjadi suatu keadaan yang bisa menimbulkan disintegrasi. Maka pada waktu sebagai Presiden Soekarno sebagai presiden, melihat situasi ini sangat membahayakan bangsa. Maka beliau mengundang suatu pemuka agama, yaitu
Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau meminta pendapat bagaimana menghadapi situasi desintegrasi ini. Kita baru merdeka sekitar 3 tahun, tapi 3 tahun itu juga masih belum sepenuhnya kita mengendalikan negara seluruh apa yang seperti yang sekarang ini. Lalu kira-kira pertengahan bulan puasa itu, jadi 2 minggu lagi akan menghadapi suatu hari raya Idul Fitri, yaitu. Nah, beliau meminta saran bagaimana sebaiknya kita untuk mengakurkan bangsa ini. Lalu beliau mengatakan bahwa sebenarnya masalahnya itu adalah karena pemimpin-pemimpin kita ini pada saling salah menyalahkan. Jadi salah satu masing-masing dengan egonya masing-masing. Maka salah satu cara adalah agar supaya mereka diundang atau berkumpul untuk saling memaafkan, yaitu silaturahmi. Ya. Karena beliau mengatakan bahwa bila mana kita saling menyalahkan dan tidak memaafkan, maka hukumnya itu haram. Itu ada dalam ayat Al-Quran, yaitu berilah maaf kepada saudaramu, maka kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ya, atas dasar itu, maka saran untuk melakukan atau mengundang tokoh-tokoh bangsa itu dan duduk satu meja untuk saling memaafkan, itu kita sebutkan saja silaturahim. Tapi Bung Karno mengatakan itu terlalu biasa. Jadi sejak dari dulu kita juga selalu, kadang kita mungkin sebagai orang Muslim, selalu ada kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah silaturahim. Jadi memutus silaturahim itu ya lebih lagi dosanya lebih besar. Maka beliau mengatakan, oke lah kalau begitu kita sebut saja, kita menghalalkan yang haram. Tadi kalau dikatakan yang haram itu adalah saling menyalahkan, tidak saling memaafkan, maka dengan menghalalkan itu, maka kita menjadi, yang haram tadi menjadi baik. Dan Allah akan memberikan suatu, akan mengasihi kita semua, orang yang saling memaafkan. Nah, jadi pada hari ini, yaitu sesudah kita menjalani ibadah puasa dengan segala manfaatnya seperti dikatakan tadi oleh Prof. Nugroho, maka kita saling memaafkan ini akan merupakan perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Qur'an Al-Hakim, dalam Al-Qur'an yang suci. Ya, jadi mengampuni atau saling memaafkan kepada saudaramu itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tepat sekali kalau kita pada hari ini juga menjalankan tradisi seperti yang tradisi seperti tahun 1948, yaitu menyampaikan halal bihalal. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pada halal bihalal yang dilakukan pada waktu itu bukan hanya golongan Islam, tetapi juga golongan non-Muslim. Karena pada waktu itu semua golongan di dalam negara kita pada waktu 48 itu adalah saling bertengkar, saling ego. Nah, maka juga diundanglah golongan non-Muslim. Sehingga tepatlah kalau seandainya pada hari ini inisiatif dari Brawijaya Group untuk mengundang juga yang bukan non-Muslim. Jadi saling memaafkan. Jadi kalau saling memaafkan itu tidak terbatas hanya sesama Muslim, tetapi kepada semua makhluk di dunia ini. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan ke dunia untuk rahmatan lil alamin, untuk kesejahteraan seluruh umat manusia beserta isinya. Jadi bukan hanya Islam, tapi semua golongan, semua makhluk yang hidup, termasuk juga tumbuhan binatang. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan untuk men-stress kembali bahwa halal bihalal adalah suatu perintah Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Farid atas wejangan dan masukan buat kita semua yang muda-muda ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut mendengarkan speech dari manajemen Brawijaya Healthcare Group, Bu Amira Ganis, yang sepertinya sekarang sedang di Rumah Sakit Depok, Sawangan Depok ya Bu ya. Background-nya aja tapi ya. Pada Bu Mira, saya persilakan Bu untuk menyampaikan sambutan dan perkataan buat kita semua. Salam sejahtera. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Senang sekali bisa bersilaturahmi dengan para founder kita hari ini, Prof. Nugroho, Kang Pono, Pak Ganis, Prof. Farid yang sudah lama sekali nggak ketemu, kangen. Para mitra-mitra kita, Pak Steven, Dr. Fahrudin, yang benar-benar bersama-sama kita dari mulai awal Brawijaya di masing-masing unitnya bisa mendukung Brawijaya sampai di titik hari ini. Mudah-mudahan memang di tahap kondisi seperti sekarang ini bukan kondisi yang mudah buat kita semua beradaptasi. Kita mulai dari di Maret kemarin kita sudah cukup kaget ya dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Tapi alhamdulillah saya juga sekaligus memberikan apresiasi ke semua teman-teman manajemen di sini, sekaligus minta maaf juga atas apabila dalam koordinasi-koordinasi lalu yang dengan cukup tegangnya kita ada salah-salah kata dari kita, dari saya, khususnya dengan adanya dinamika-dinamika yang terjadi. Saya bisa katakan bahwa tanpa semua kerjasama dari semua teman-teman, kita mungkin tidak bisa menghadapi dinamika yang begitu dinamis ada di rumah sakit secara kompak seperti sekarang. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan juga ke semua rekan-rekan bahwa kondisi daripada Brawijaya Healthcare secara grup, baik Antasari, Duren 3, dan Permata Ibu, serta juga Depok, dan adik baru juga di Saharjo, serta Bandung, bisa dibilang dari sisi kinerja maupun operasional berjalan dengan lancar dan baik. Adaptasi ada, new normal sudah diterapkan, tapi memang secara operasional semua berjalan dengan baik. Justru salah satu unit kita, Duren 3, secara kinerja justru menembus rekor tertingginya di bulan Mei ini dibandingkan secara sejarah per bulannya. Ini luar biasa karena kekompakan teman-teman di sana, saya yakin. Sehingga di saat pandemi ini justru kinerja prestasinya yang menjulang tinggi gitu ya. Saya bisa bilang Duren 3 di antara semua teman-teman di sini prestasinya yang melejit ke atas, dan atas itu saya yakin itu semua atas kerjasama tim yang luar biasa. Saya juga mengucapkan selamat ke Klinik Bandung yang sudah berhasil melahirkan satu bayinya, partus ya, normal, sudah naik kelas, tadinya outpatient menjadi inpatient. Itu juga suatu kinerja yang luar biasa di saat kondisi pandemi seperti ini, waktu penerapannya PSBB, jadi kita yang di Jakarta nggak bisa leluasa nopang teman-teman di Bandung. Tapi dengan kepedean dari teman-teman Bandung, percaya diri yang begitu tinggi, kerjasama yang kompak, sehingga bisa melakukan perubahan transisinya, baik dari sisi perizinan maupun dari sisi operasional. Buat teman-teman yang ada di unit Depok yang di saat kondisi seperti ini telah berhasil sebenarnya secara perizinan setelah berhasil menjadi RSU ya saat ini ya. Ya, dan banyak melakukan kasus-kasus ortopedinya di Depok juga. Lalu Antasari adalah tentunya kakak tertua dari semua teman-teman yang ada di sini. Dan di Antasari posisinya memang menjadi percontohan buat semua unit-unit lain dalam kedisiplinan penerapan flow. Jadi Antasari selama dinamika kemarin adalah merupakan pelopor untuk penerapan alur, penerapan kedisiplinan, serta standar APD, dan untuk itu kita semua berterima kasih buat teman-teman
Antasari yang telah mampu melakukan banyak adaptasi terhadap COVID ini, situasi ini, kinerja yang juga cukup baik. Permata Ibu tidak kalah juga, karena Permata Ibu sebenarnya challenge-nya cukup banyak gitu ya, karena kebetulan Rumah Sakit Permata Ibu adalah rumah sakit yang mayoritas melayani BPJS. Challenge-nya cukup besar dari sisi khawatirnya ada infeksi COVID, tapi kerjasama dari teman-teman luar biasa, dan kekompakannya juga yang luar biasa, sehingga kita bisa melalui ini dengan cukup baik, dan mungkin banyak juga kita diberikan keberkahan karena lokasi-lokasi yang baru saja jadi bisa diutilisasi untuk kepentingan-kepentingan mengakomodir temporary area untuk menangani kasus-kasus COVID, kasus-kasus pandemi ini. Teman-teman Saharjo juga luar biasa, dari sisi konstruksi tetap jalan terus, dari sisi operasional malah sudah menghasilkan revenue ya, karena sudah ada home care service ya dengan medical check up. Saya catch up ke semua teman-teman, jadi sekaligus mau melaporkan juga kepada para founder, para mitra kita, bahwa teman-teman di masing-masing unit bekerja cukup keras. Di luar bahwa ada sebagian yang work from home, dan ada juga yang berkoordinasi, mungkin tidak bisa langsung direct face to face. Untuk teman-teman yang di office tentunya dan di manajemen, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena jujur aja semenjak WFH ini, kita nggak kenal jam ya. Kadang-kadang kita ngajak meeting di tanggal merah, di jam-jam yang tidak wajar. Jadi untuk itu saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas support-nya. Mohon maaf lahir batin atas nama manajemen Brawijaya Healthcare Group. Semoga kita bisa melalui masa ini dengan semakin kompak, dan buat teman-teman yang di kantor, sampai bertemu di tanggal 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira atas sambutan dan salamnya buat kita semua. Mudah-mudahan ini juga pasca Lebaran ini, pasca Ramadan baru di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sekilas karena waktu juga terbatas. Sebagian juga saya dengar ada yang ingin sholat Jumat. Jadi saya ingin minta kepada adik bungsu nih sebenarnya nih, adik bungsu kita yang sebentar lagi akan partus di bulan Juni atau Juli barangkali ya, untuk menyampaikan sedikit highlight-nya saja, perkembangan dan juga mungkin greetings Ramadan dari tiap-tiap unit. Saya ingin mulai dari yang paling bungsu dulu yang akan partus, ini akan brojol di bulan Juni atau Juli. Pada tim Dr. Amir, silakan menyampaikan sedikit sekilas perkembangan Saharjo, kemudian mungkin greetings Ramadan buat Bapak Ibu yang ada di sini semuanya. Silakan Dr. Amir. Baik, terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jajaran founder dari Brawijaya, kemudian direksi manajemen Brawijaya Healthcare yang saya hormati, para profesor, para dokter, teman sejawat sekalian, dan teman-teman keluarga besar Brawijaya Healthcare. Mungkin secara singkat, saya mewakili tentu Dr. Hamim ada di situ, selaku direktur Dok, untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus seperti disampaikan tadi bahwa kami adalah tim yang baru, keluarga baru bagi Brawijaya Healthcare Group. Insya Allah bahwa kami juga nantinya memiliki komitmen untuk bisa ikut berkontribusi dan ikut tumbuh bersama dengan Brawijaya Healthcare Group. Saya mohon izin bahwa progres secara sekilas sampai saat ini dari sisi konstruksi secara umum
bahwa kami berada pada posisi penyelesaian konstruksi sekitar 99%. Dan pada saat ini seluruh tim dengan arahan Dr. Hamim, Dr. Rima, Bu Rima, dan seluruh BOD untuk mulai mempersiapkan operasional rumah sakit yang insya Allah kalau tidak ada halangan pada saat ini kita menargetkan bisa mulai memberikan pelayanan di awal Juli 2020. Tentunya sekali lagi kita berharap bahwa dengan izin Allah dan seluruh dukungan dari manajemen, dari founder, dari teman-teman unit lain akan membuat Brawijaya Saharjo juga bisa berdiri sejajar dan mungkin insya Allah menjadi sebuah prototipe rumah sakit umum baru bagi Brawijaya Healthcare Group. Saya rasa itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara timnya mana, Dok? Teman-teman timnya suaranya belum kedengeran. Ya, baik. Brawijaya Saharjo, go, go, go! Yes, pasti bisa! Ya, oke. Terima kasih tim Saharjo, luar biasa ini. Oke, selanjutnya saya ingin sambutan juga tadi kelewat karena juga Dokter Hamim sedang operasi. Hilang lagi Dokter Hamimnya nih. Dok? Oke. Sebagai juga medical council dan juga yang selama ini mengomandoi teman-teman dari tim Saharjo, mungkin bisa memberikan review informasi atau prakatannya, Dok. Dr. Hamim kebetulan lagi di ruang operasi sepertinya ya. Dengan waktu yang terbatas, saya minta untuk menyampaikan speech-nya Dr. Hamim. Saya persilakan Dr. Hamim. Tadi timnya sudah mendahului lebih dulu. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Ganis, Prof. Nugroho Kampono, Prof. Farid, guru-guru saya, dan teman-teman semua sekalian. Ya, dari semua seluruh healthcare Brawijaya Investama, Bu Mira, Pak Misal, Pak Stephen, dan seterusnya. Jadi saya pertama mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Saharjo. Dari posisi kami sebagai medical council yang diberi tugas dari corporate untuk mempersiapkan khususnya berkaitan dengan SDM-nya, khususnya lagi dengan dokternya. Jadi kami telah mempersiapkan dokter maupun jenis-jenis fasilitas dan jenis-jenis layanan, maka alhamdulillah sampai saat ini sudah bergabung dokter-dokter spesialis, profesor, guru besar, dokter, dan seterusnya, dan sebagian orang-orang yang sudah pengalaman, yang expert di bidangnya, bisa kita ajak bergabung untuk mensupport Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan di dalam pelayanan nanti atau misi yang kita emban dari Brawijaya Saharjo itu akan terlaksana dan sukses. Dan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, sehingga amal-amal kita yang kita berikan dan kita laksanakan di Brawijaya Saharjo akan menjadi amal yang baik, amal jariah, amal yang sesuai dengan keilmuan kita, dan Allah selalu memberikan pahala jariah kepada kita sekalian. Yang ketiga, khususnya kepada Prof. Nugroho yang berkenan untuk menjadi pengasuh kami, membimbing kami, dan Prof. Farid yang berkenan juga membantu di dalam komite medik. Insya Allah kita bisa bekerja sama dengan baik dan Brawijaya Saharjo akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira demikian dari saya, Medical Council. Mudah-mudahan Medical Council juga bisa terus membimbing teman-teman di unit-unit rumah sakit Brawijaya lainnya, sehingga kita maju bersama, tumbuh bersama, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamim atas sambutannya. Beliau sebagai medical counsel sekaligus Direktur Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang akan kita rintis di bulan Juli nanti. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke unit-unit. Saya ingin persilahkan kepada unit yang tadi disebut-sebut oleh Bu Mira, achievement-nya cukup baik di akhir-akhir pandemi ini dan mampu bertahan, untuk memberikan greetings kepada kita semua sama-sama. Ini kebetulan juga timnya paling banyak kayaknya, ini ada 2 jendela nih, ada 2 window di sini, duren 3 malah sama Pak Reynold. Tim di bawah asuhannya Prof dan Dr. Firas ini paling banyak nih Prof timnya hari ini. Ya unmute dulu Pak Reynold juga. Oke, ini Dr. Firas. Oh, Dr. Firas ada di jendela yang satu. Silakan Dok Fir dan tim untuk memberikan greetings dan sambutan buat kita semua di sini. Silakan Dok. Foto bersama dulu, Pak. Terima kasih banyak Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maksudnya agak miring nih. Ada Dr. Farudin di sini sebagai senior kami. Sorry, suaranya ini karena banyak Mungkin yang memakai 2 window, handphone dan laptop bisa dimatikan salah satu biar nggak feedback. Ini juga ada Dr. Fah nih sebagai sesepuh Duren 3 juga sudah saya unmute Dr. Fah. Assalamualaikum Dok. Silakan Dr. Firas. Oke Pak Ari, makasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya kita untuk bisa join di Halal Bihalal hari ini. Senang sekali walaupun dalam bentuk virtual, tapi saya pikir ini momen-momen yang penting. Kenapa? Karena situasi dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID ini, tentu kami yang ada di unit-unit ini sangat membutuhkan semangat dan terutama support dari para senior yang ada di sana. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan insya Allah tadi wejangan-wejangan yang disampaikan oleh para founder kami, para senior kami ini akan menambah motivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah. Lalu kemudian saya juga perlu menyampaikan bahwa memang situasi kita beberapa bulan terakhir ini memang boleh dibilang cukup berat ya dalam hal operasional, karena memang banyak sekali perubahan-perubahan gaya melayani kami yang sebelumnya mungkin berbeda. Kami berusaha untuk adaptasi, berusaha untuk menyajikan yang terbaik, dan juga berusaha untuk melindungi sebetulnya segenap karyawan yang ada di rumah sakit. Di satu sisi harus melindungi karyawan, tapi di satu sisi juga kami ingin melayani pasiennya dengan sebaik-baiknya. Dan tentu ini menjadi tantangan besar buat kami. Tapi kami juga di satu sisi bersyukur, Pak, karena kita terpilih. Kita sebetulnya orang-orang terpilih yang bisa mengalami situasi seperti ini. Saya rasa dalam kondisi 100 tahun sekali, belum tentu semua orang ketemu ya dengan momen-momen yang kayak gini. Jadi benar-benar ini situasi yang buat saya sih pengalaman spiritual yang luar biasa juga, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran dalam kondisi yang berbeda sekali dibandingkan dengan semuanya. Tapi selalu melihat di sisi positifnya bahwa kita punya kesempatan yang sangat banyak untuk bisa bermuhasabah atau bisa bisa mengkoreksi diri dan banyak merenung lah gitu. Apa-apa yang mungkin kita bisa perbaiki lagi dalam rangka supaya ke depan kita bisa lebih baik. Mungkin itu sih sebetulnya yang kami ingin sampaikan. Tadi walaupun tadi sempat disinggung sama Bu Mira mengenai alhamdulillah pencapaian di Duren 3 cukup baik, tapi saya pikir ini hasil kerjasama semua tim sih. Baik tim yang ada di Duren 3 maupun tim yang ada di corporate. Karena terus terang nggak mungkin ini semua bisa kita lakukan kalau nggak ada support yang nyata juga dari tim yang ada di corporate di sana. Dan juga pastinya saya ucapkan terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang ada di operasional sih, yang di HOD maupun dari tim sampai ke tim pelaksana semua. Ini suatu pengalaman yang luar biasa sih. Mungkin itu sih dari kami. Terakhir kami juga mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum buat semua peserta yang ada di sini. Lalu teman-teman kita bareng-bareng ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wah, terima kasih Dok Fir dan tim. Luar biasa nih Duren 3 nih. Terima kasih Dok Fir dan tim. Mungkin Dr. Fah ada yang juga ingin disampaikan? Al-Mukarram, Dr. Fahrudin, silakan. Mohon maaf, suara saya ini lagi. Oh, lagi serak ya Dok ya? Saya kira sudah cukup Dr. Firas.
Baik, baik Dok. Syafakallah Dok. Semoga lekas sembuh Dok, suaranya Dok. Oke, terima kasih Dr. Fa, Dr. Firas, dan tim Duren 3. Kita berlanjut ke yang agak paling ujung dulu di batas antar kota dan antar provinsi. Yang kalau ke sana harus melewati 3 wilayah, Jakarta, Depok, dan masuk Bogor. Artinya timnya juga sudah siap nih dengan dress code-nya batik-batik semi kelurahan kayaknya. Dengan Dr. Hesti dan tim yang tim, saya persilakan Dok Hes untuk menyampaikan greetings dan salam buat kita semua. Silakan Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ari dan rekan-rekan dari Brawijaya Group. Kita akan greeting dulu ya. 1, 2, 3. Kami dari Brawijaya Depok mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay, keren Dok, kayak di TV. Iya, kami singkat saja Pak Ari, mohon doa restunya agar Rumah Sakit Brawijaya Depok lancar dalam peralihan dari RSIA menjadi RSU. Di masa pandemi ini memang di daerah kami, karena kami termasuk di luar provinsi DKI, jadi memang berasa sekali ada penurunan sensus rawat jalan. Hal ini kami lakukan survei, ternyata memang banyak warga yang kena dampak dirumahkan dalam arti PHK, sehingga biaya untuk berobat dari warga sekitar memang sedikit ada berkurang. Tapi alhamdulillah positifnya adalah kami mendapatkan rujukan tindakan pasien-pasien dari rumah sakit sekitar yang memang menutup OK-nya seperti rumah sakit BPH, dan juga kami dapat rujukan cukup banyak dari pasien-pasien orto, bahkan dari rumah sakit di daerah Bogor pun merujuk orto ke Depok. Jadi pencapaian tindakan ortopedi kita hampir 500%. Ya. Mudah-mudahan dengan akan berubahnya RSIA menjadi RSU, performa kita di masa depan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok Hes dan tim Sawangan, salah satu tim kita yang paling progresif ini di ujung timur Jakarta. Mungkin setelah Dr. Hesti, saya juga ingin minta Pak Steven yang juga selalu mendampingi kita, terutama dengan tim Sawangan, yang selalu bersama-sama kita berkembang dan maju bersama. Silakan Pak Steven untuk menyampaikan salamnya. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, kepada Pak Gani, Ibu Mira, Ibu Rima, Prof. Nugroho, Dr. Hamim, grup dari teman-teman dari Brawijaya Depok, Dr. Hesti, dan teman-teman, terima kasih atas undangan halal bihalal pada hari ini. Saya pribadi sangat senang sekali bisa bertemu walaupun dalam bentuk virtual ya, dengan Zoom, teknologi baru. Saya merasa dekat sekali dengan teman-teman semua, merasa satu keluarga di hari yang bahagia ini. Teman-teman, terima kasih telah melakukan yang terbaik untuk kerjasama tim yang baik. Saya melihat prestasi-prestasi yang bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa teman-teman semua telah melakukan kerjaannya dengan baik dan penuh dedikasi yang tinggi. Dan dalam kesempatan ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin,
mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman. Terima kasih. Wah, Pak Steven. Terima kasih Pak Steven. Pak Steven ini luar biasa, selalu mendampingi kita dan mengikuti perkembangan kita bersama-sama dengan tim Sawangan dan para manajemen. Terima kasih Pak Steven atas dukungannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita dari daerah ujung timur Jakarta, kita sekarang mengarah ke daerah paling ujung juga, tapi bukan di timur, tapi ujung di selatan. Jadi ini luar biasa strategi kita Brawijaya Group, seperti strategi desa mengepung kota ini sepertinya ada di ujung-ujung. Tadi ujung timur, sekarang ke ujung selatan, ke arah Bintaro, Ciledug, dengan tim Permata Ibunya, Dr. Akmal dan tim, yang selama ini juga saya kira di masa-masa pandemik cukup mengalami dinamika yang cukup tinggi, lagi termasuk salah satu rumah sakit BPJS yang secara pasar dan marketnya cukup dinamis. Di saya lihat juga timnya sudah cukup berkumpul banyak. Silakan Dr. Akmal dan tim. Silakan Dok. Baik. Yang pertama saya ucapkan selamat dan salam hormat untuk guru kami, Prof. Nugroho, Prof. Farid, Prof. Albin dan seluruh sejawat, dan juga pada semua leader dari semua unit bisa terakhir. Dan kami mohon doa dari Rumah Sakit Permata Ibu. Memang tantangan yang dirasakan di masa COVID ini sangat luar biasa, dan atas kerjasama serta doa semuanya kami masih terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Brawijaya. Selanjutnya kami dari grup, dari teman-teman akan menyampaikan berikut. Wah, dia pakai gaya, ada keren nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Dok. Ini ya. Kami keluarga besar Rumah Sakit Permata Ibu mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Dok, maaf lahir batin buat tim di Permata Ibu. Ada lagi Dok yang ingin disampaikan? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Dr. Akmal dan tim dari Permata Ibu ya, sudah memberikan greetings ya. Lalu dari selatan, ujung selatan, kita lebih ke ujung lagi di luar Jakarta. Ini salah satu adik juga dari Klinik Bandung, ada Dr. Fai. Dr. Fai ini di Klinik Bandung saya kira sudah mengalami new normal lebih dahulu karena berubah dari klinik yang tanpa rawat inap, sekarang sudah ada rawat inapnya, dan kemarin juga belum lama di bulan Ramadan penuh berkah sudah mulai ada partus 1 pasien ya Dok ya. Silakan Dok Fai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa hadir juga hadir di Halal Bihalal virtual kali ini. Sebelumnya saya ucapkan salam untuk para founder seperti Pak Ahmad Ganis, Prof. Nugroho, Prof. Farid, dan beberapa petinggi-petinggi Brawijaya Healthcare Group. Alhamdulillah di bulan Ramadan, seperti yang sudah disampaikan mungkin oleh Bu Mira dan Pak Ari juga, bahwa kami bisa peningkatan dari klinik rawat jalan menjadi klinik rawat inap. Mohon doanya agar kami juga bisa selalu memberikan yang terbaik, baik itu bagi pasien, juga untuk bisa juga untuk selalu meningkatkan pelayanan dan juga bisa memenuhi target yang memang sudah kami buat dari setahun yang lalu. Dan dari satu sisi di masa pandemi ini memang mungkin ada
ada hikmah juga buat kami untuk klinik khususnya, mungkin dikarenakan orang-orang banyak yang tidak ingin ke rumah sakit dikarenakan takut dan lain-lain, itu menjadi efek positif juga buat klinik Bandung. Alhamdulillah sensus polikliniknya pun dari outpatient-nya juga cukup meningkat, bahkan ada yang sangat meningkat seperti poli-poli yang biasanya tidak ada pasien atau hanya sedikit juga sangat meningkat. Itu adalah efek positifnya. Semoga bisa selalu baik dan selalu tetap bisa stabil ya untuk outpatient baik dan juga inpatient-nya. Mungkin itu mohon doanya, dan sekali lagi terima kasih dan Taqabbalallahu minna wa minkum, batin untuk semua. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini juga bisa segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-unmute oleh dia pasti ya. Enggak. Oh, udah nih. Ini masih. Ari, ke-mute Pak Ari. Suara. Oh iya, sorry tadi di-mute. Oke. Terima kasih Dr. Fai atas sambutannya. Ini salah satu klinik kita di luar Jakarta yang sudah bermetamorfosa menjadi klinik rawat inap, dan mudah-mudahan akan semakin besar dan suatu saat akan menjadi rumah sakit, insya Allah. Amin. Kemudian kita beranjak ke kakak tertua yang paling dekat dengan Rekapital ini, dan juga paling senior serta menjadi benchmark para unit-unit lainnya, yaitu tim Antasari. Ini tim Antasari mana yang lain ya? Dr. Uf, kemudian tim Antasari yang lain, Dr. Ita ada di rumah sakit. Saya persilakan Dr. Uf dan Dr. Ita untuk memberikan greeting dan sambutan kepada kita semua. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin Dr. Ita bisa nanti bantu untuk greetingnya udah disiapkan atau belum. Pertama-tama saya ucapkan paling seragam, paling modal nih kayak Antasari nih. Ini ngebelain Pak Ari nggak mau pakai masker, jadi saya menyendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta mewakili Brawijaya Hospital Antasari ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan untuk para founder, Prof. Ganis, Prof. Farid Aziz, para senior kita, Dr. Hamim, Dr. Fahrudin, jajaran BOD, korporat, dan seluruh tim unit Brawijaya Hospital lainnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Antasari insya Allah tetap semangat dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita tetap bisa membantu dengan maksimal untuk para pasien-pasien kita dengan baik, terutama ibu-ibu hamil dan anak-anak. Insya Allah kita siap menghadapi aturan new normal atau disebut kehidupan yang baru untuk terutama di healthcare, walaupun itu bagi kami sangat melelahkan, yang biasa kami itu bisa bekerja 6 jam, 8 jam di poliklinik. Saat ini dengan bekerja 2 jam saja kita sudah merasa lelah karena kita harus ditutup dengan masker yang berlapis-lapis, apalagi saat kita menggunakan N95. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama tim korporat dan medical council, yang mana pada saat kita menghadapi kondisi pandemi di awal, kita mendapatkan intriks kecil di dalam
yang mana kita memang ada kekosongan APD, kemudian ada ketakutan daripada teman sejawat, ada juga masalah-masalah yang sebetulnya itu masalah yang kita bisa selesaikan bersama, akan tetapi itu menjadi masalah yang cukup utama sehingga pada akhir Maret yang mana kita sedang performance terbaik, yaitu di angka rata-rata kita udah di atas budget. Pada suatu hari kita kecolongan ada pasien COVID masuk sehingga kita terpuruk sampai dengan pasien kita 0, terutama di bagian anak kita 0 tanpa pasien dan kita tidak bisa menerima pelayanan poliklinik. Dengan bantuan teman-teman semua di Antasari, Dr. Ita and team, kemudian korporat, terutama arahan dari Dr. Hamim, kemudian arahan dari Bu Mira, dan juga Pak Arbo yang sudah membantu sangat kuat untuk menyiapkan tim keperawatan dan juga menyelesaikan masalah legal-legal aspek yang saat itu memang sempat terputus. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga kita tetap bisa bersinergi dan kita tetap maju bersama dan Brawijaya tetap jaya. Untuk maaf tim Antasari, saya ada di rumah, bisa menambahkan semangat-semangat baru yang mungkin kita tetap terjaga agar kita bisa bersinergi to all group dan juga bersinergi dengan korporat. Monggo silakan Dr. Ita bisa pimpin timnya. Iya, kabarnya ke Batam. Yang belakang berdiri. Ya. Kelihatan. Yang belakang berdiri. Ya, jadi bajunya kapan ini? Cukup banyak saya, tapi mungkin kecil-kecil. Ya, jadi kelihatannya ini alhamdulillah HOD kumpul semua. Ya, saya dan teman-teman di sini kami mewakili Rumah Sakit Brawijaya Antasari dan juga Klinik Kemang. Di sini ada Dr. Tina mengucapkan Tina lahir dan batin. Salam dari kami semua di sini. Terima kasih Dr. Ita, tim semua terima kasih. Kayak di TV-TV ya, Dok. Ada sutradaranya di sini. Oke. Terima kasih Dr. Uf, Dr. Ita, tim Antasari yang sudah memberikan happening art-nya buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi ini nggak fair kalau cuma unit dan klinik yang memberikan greetings. Saya juga mau minta dari tim Rekapital nih, ada Bu Rima, ada Bu Putri, ada Bu Helen, ada Bu Dian, ada Pak Bayu, ada Pak Terdi juga, untuk sama-sama memberikan greeting bersama, ada Bu Mira, Pak Terdi. Tolong di-unmute tim Rekapital, ada Pak Bayu juga. Ada Pak Michal nih, Pak Michal mana ini belum muncul nih, cuma avatarnya doang nih. Oke, saya minta Bu Rima nih untuk mimpin greetings buat kita-kita di tim Rekapital, untuk memberikan sambutan dulu sedikit baru bersama-sama. Silakan Bu Rima mewakili tim Rekapital. Nah, ini todongan nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin dari tim Rekapital. Saat ini Rekapital lagi beberes, ngawasin tim yang lagi pada beres-beres untuk new normal tanggal 2. Kita merubah posisi duduk, jadi dengan sesuai protokol, yaitu dengan tim juga lagi beberes. Dan saya coba dampingin teman-teman yang lagi beberes di sini.
Untuk teman-teman yang di rumah sakit, saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau selama ini mungkin saya bawel kepada teman-teman semuanya yang di unit gitu ya. Mungkin apalagi kemarin masa-masa pandemi kita semuanya fokus dan mungkin cukup bisa dibilang cukup stres ya kita untuk mengatasi baik itu di rumah sakit. Enggak bawel. Enggak. Ya, karena memang ini buat kebaikan kita semua. Kita di tim corporate, meskipun WFH juga kami sangat, tadi benar kata Bu Mira, kita hampir hari libur, hari tanggal merah kita nggak kenal. Kita semuanya online, terutama untuk yang pemenuhan APD. Alhamdulillah di bulan Mei awal dan akhir April udah stabil, harga pun sudah mulai, meskipun harga masih naik turun, cuma masih sudah mulai wajar kalau saya lihat. Jadi teman-teman di unit tinggal savingnya aja nih sekarang gimana penggunaan APD-nya. Teman-teman saya juga udah visit ke beberapa unit. Suaranya hilang nih Bu Rima, sinyal ya. Halo Bu Rima. Halo. Halo Bu Rima. Bu Rima masih standby sinyalnya ya? Hilang. Sinyalnya hilang. Sinyalnya terputus. Mungkin paket datanya belum diperpanjang, jadi habis barangkali. Ini gimana ya rekap, kenapa internetnya wifi-nya mati? Videonya Bu Rim, video belum muncul, video Bu Rima. Oke, kita sama tim-tim corporate semuanya, siapa? Ada Bu Putri, ada Pak Ari. Ini kayaknya berberes, ada yang nggak ini. Oke ya, kita mau maafin. Ya, Bu Rima, silakan. Maaf batin semuanya teman-teman. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu. Silakan Pak Ari. Oke, baik Bu Rima dan tim Rekapital, terima kasih Bu Rima, Bu Mira, Pak Misha, Bu Putri, Pak Bayu, Bu Helen, Pak Terdi dan Bu Dian. Tim Rekapital kita mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan semoga sinergi dan kebersamaan kita terus berjalan lebih erat dan lebih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan dulu silaturahim Idul Fitri virtual kita pada hari ini. Luar biasa meskipun berbeda jarak, tempat, dan juga keadaan di masing-masing tempat dan wilayah, kita masih bisa bersilaturahim pada hari ini dalam rangka salah satunya untuk merayakan Idul Fitri, tapi setidaknya ini juga bagian dari koordinasi dan juga keeratan dan kemesraan kita di keluarga besar Barwijaya Healthcare Group. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Makan siangnya mana Pak Ari? Makan siangnya nanti akan dikirim melalui WhatsApp masing-masing. Gambarnya doang. Gambarnya aja. Terima kasih kepada para... Pak Ari sebentar. Susul tangkapan layarnya untuk dokumentasi. Siap, Tangkapan layar seluruh peserta. Ya, nanti ini kita ada direkam, Prof. Nanti kita akan share juga videonya. Selain layar tangkapan, nanti ada screenshot-nya. Akan kita... Oh ya, saya minta untuk semua peserta di grup ini untuk mengangkat tangan seperti ini, bareng-bareng, dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin secara bersama-sama. Saya ulangi, saya ralat, nanti perkataannya adalah kami Brawijaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ulangi lagi, kami Brawijaya Healthcare Group mengucapkan selamat Hari Raya
Idul Fitri. Kepanjangan. Jangan ya. Singkat aja. Nanti ya, akan singkat aja. Singkat aja. Raya Idul Fitri, mohon maaf Ya, gitu saja. Mulai bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Batin. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, terutama para sesepuh kita, orang tua kita, Prof. Niko, Prof. Farid, Pak Ganis, Pak Dr. Parin, Dr. Harim, dan sebagainya yang sudah membersamai kita selama ini, Pak Steven juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat dan tetap berjuang dalam new normal kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Iya, Bapak-Bapak, kita selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.